Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Karimatu Zahra dengan NIM 215221291 akan mempresentasikan mengenai wawancara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Septa Abdullah dengan NIM 215221284. Yang kedua Eka Apriani Mustikaningrum dengan NIM 215221288. Yang ketiga saya sendiri Nisa Karimatu Zahra dengan NIM 215221291. Yang keempat Raihan Munadil Izul Haq dengan NIM 215221299. Dan yang terakhir yaitu Nurdiana Kusumawati dengan NIM 215221308. Materi yang pertama yang dibahas yaitu pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah, serta merupakan sebuah proses pertukaran informasi, opini, atau pengalaman dari satu orang ke orang lain. Untuk materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara terdapat 7 bentuk. Yang pertama yaitu wawancara berita, yang dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua yaitu wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga wawancara telepon. Yang keempat wawancara pribadi. Yang kelima wawancara dengan banyak orang. Yang keenam wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, atau olahragawan. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara terdapat 6 jenis. Yang pertama yaitu wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Yang kedua yaitu wawancara dengan petunjuk umum. Adalah wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka pertanyaan. Yang ketiga yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibekukan atau pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang keempat yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas adalah pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Yang keempat yaitu wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu wawancara bebas terpimpin. Adalah pewawancara yang sudah membawa pedoman pertanyaan. Untuk materi selanjutnya yaitu tahap-tahap wawancara. Tahap-tahap wawancara terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap penyusunan hasil wawancara atau laporan wawancara. Untuk materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara. Untuk yang pertama yaitu menentukan topik wawancara, kedua menetapkan narasumber, ketiga menulis daftar pertanyaan, yang keempat merencanakan kegiatan wawancara, yang kelima mengidentifikasi pertanyaan yang tepat, yang keenam membuat janji dengan narasumber, yang ketujuh menyempurnakan pertanyaan untuk penutup wawancara, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu melaksanakan wawancara. Untuk materi selanjutnya yaitu etika wawancara. Etika wawancara terdapat 6 etika. Yang pertama mengidentifikasikan diri atau memperkenalkan diri dengan menyebut nama. Yang kedua menjelaskan tujuan atau topik wawancara. Yang ketiga datang tepat waktu dengan yang telah dijanjikan. Yang keempat, memperhatikan penampilan termasuk cara berpakaian. Yang kelima, bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif. Materi selanjutnya yaitu laporan wawancara. Laporan wawancara terdiri dari 7 bab yaitu topik, narasumber, tujuan wawancara, tempat wawancara, tanggal wawancara, informasi hasil wawancara, dan kesimpulan. Untuk materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Yang pertama yaitu menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, memotong pembicaraan narasumber. Yang terakhir yaitu bersikap lebih pandai dari narasumber. Berikut daftar pustaka yang saya jadikan referensi. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan wawancara kerja. Perkenalkan, saya Nurdina Kusumawati, NIM 2152-21308 sebagai yang diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Eka Apriani Mustika Ningrum, NIM 215-221-288 sebagai pewawancara. Selamat pagi Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mewawancarai saya. Selamat pagi, saya Eka Apriani Mustika Ningrum, pemilik perusahaan Shopee. Apakah Anda memiliki kesulitan saat menemukan perusahaan saya? Tidak Bu, asisten Anda mengarahkannya dengan baik. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda? Baiklah Bu, saya seorang lulusan dari UIN Raden Majapahit Surakarta. Saya bekerja paruh waktu sebagai waiter selama 2 tahun terakhir. Bisa Anda jelaskan apa kelebihan Anda untuk bahan pertimbangan kami? Baik Bu, kelebihan saya adalah saya dapat menguasai dan mengoperasikan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, dan lain-lain. Lalu bisa Anda jelaskan apa tantangan terbesar Anda dalam bidang tersebut? Tantangan saya yaitu saya harus mengikuti update dari aplikasi tersebut. Apakah ada hal-hal yang Anda tidak sukai? Ya, ada Bu. Saya tidak sabar dengan diri saya dan saya mungkin agak sedikit keras kepala. Baiklah, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai perusahaan dan bidang yang kamu lamar? Ada Bu, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang posisi tersebut? Baik, posisi yang Anda lamar ini adalah posisi entry level, di mana pegawai baru diharuskan untuk bekerja sama dengan Departemen Akuntansi dan harus berurusan dengan bank setiap hari. Kualifikasi seperti apa yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan gelar sarjana 4 tahun di bidang akuntansi dan keuangan, dan beberapa pengalaman kerja juga akan membantu. Pengalaman seperti apa yang Anda cari, Bu? Memiliki pengalaman kerja memang bagus, tapi pada posisi ini saya tidak memerlukan banyak pengalaman kerja. Saya bersedia untuk mentraining pegawai baru. Baiklah, terima kasih Bu. Besar harapan saya untuk dapat diterima di sini. Terima kasih untuk kedatangan Anda dan wawancara ini. Untuk proses lebih lanjut akan saya hubungi lagi. Selamat datang di podcast Sok Hektik. Podcast inspiratif dan family friendly seputar Beban keluarga. Bersama saya Septa Abdullah dan dengan sosok inspiratif Mas Raihan, seorang tokoh family friendly, very toxic. Ya, saya sangat-sangat bahagia bisa diundang podcast kali ini. Mohon maaf tadi di opening saya nggak pakai masker ya. Teman-teman, dengan raja toxic. nggak toxic. Saya itu family friendly. Kita mau bahas apa hari ini? Family friendly yang akan dibahas dan disinggung di sini seputar stereotip sih. Stereotip. Ya, stereotip. Nah, menurut kamu di stereotip kayak gimana, Mas? Kalau stereotip itu kayak harus tuntutan dari seorang keluarga, kita harus gini. Iya, agar banyak bisa sih melampaui. contoh stereotip itu kayak perempuan itu lemah, laki-laki itu harus bekerja di luar. Kalau menurut sendiri apa yang mau ditanya dari saya? Kalau Dari keluarga? dari stereotip itu kan dari keluarga kan tiap anak mungkin beda-beda kan tuh ceritanya. Kalau Saya sendiri itu dari anak pertama. berapa sih? Emang itu Bang, astaga. Itu buat anak-anak pertama yang nonton video ini, jangan khawatir, kita senasib, kita emang beban keluarga. Gitu aja sih ya, saya sampaikan. kalau pertama itu bebannya berat ya Bang ya? Beban banget. Masalahnya sebagai anak pertama itu kita sebagai acuan dalam keluarga buat adik-adik kita. Kalau kita punya adik pasti kita kan dijadikan sebagai penumpu keluarga tuh kan, ya kan? Iya sih. Kalau kita nggak sukses, kita yang dihabisin sama ortu. Kita yang dijelek-jelekin nanti di belakang. Kalau kita bagus, kita yang puji-puji sih. Ada lebih sakit bangsat. Aduh bang, keceplosan tadi. Nah, kalau mana kan ini buatan nanti Nanti dikit. Ini toksik di sini nggak apa kan? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau stereotip apa yang paling membuatmu kesal sih selama ini?
paling nyesel sih kayak stereotip buat wanita sih. Saya tuh bukan saya penganut SJW ya, social justice warrior ya, bukan. Tapi emang di Indonesia itu perbedaan gender itu terasa sih. Kayak perempuan itu dianggap lemah, baperan, ya makanya. Tapi menurut saya itu wanita itu sosok qualified di dunia. Kenapa? Soalnya dengan wanita kita bisa saling dikuatkan satu sama lain, ya kan? Apalagi sekarang buat orang-orang yang nggak punya ayang tetap santuy di tengah era gempuran para ayang. Anda ngasih pendapat ini di tengah-tengah atau cari aman ini? saya cari aman aja sih, soalnya saya punya ayang. Ternyata cuma cari aman. Buat perempuan-perempuan ini sangat sulit ya di era di Indonesia saat ini, karena banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia terhadap wanita. Contohnya kemarin saya dengar berita ada seorang wanita diperkosa, tapi yang mau merkosa itu dibunuh sama wanitanya, malah wanitanya kena penjara. Itu kan benar-benar gak baik kan? Keadilan itu gimana itu? Keadilan sekarang tuh kayak Iya makanya udah diterbangkan oleh mati. Kalau mau nyari keadilan di TPU aja. mati itu. Udah lama mati. Udah lama mati ya. Apalagi nih? Sosok ini kalau apa saja stereotip dari jurusan yang Anda pilih kan sekarang ngambil akuntansi, terus stereotip di akuntansi itu apa? Buat stereotip masalah kuliah sih agak sedikit complicated ya. Kemarin saya mau kuliah, kita tuh dari anak pertama dituntut di kuliah yang paling bagus sih. Cuman kalau saya pribadi sendiri sih kuliah di mana itu tuh nggak masalah. Yang penting asal kita yang niat pasti jalannya tuh ada. Iya. Ya nggak? Enggak. Iya. Tapi kebanyakan misalnya ya, kalau saya kuliah di sini kan saya kuliah di UIN Surakarta kan ya. Kalau tiap ditanyain orang kuliah mana mas? Win. Solo. Solo. Solonya Kalau UNS. nyebut Win. Nyebut UIN, nyebutnya UNS kan anjir. Emang di Solo kampusnya UNS Mas doang. UNS. Makanya kan sebelin. Apalagi di prodi ya. Kalau urusan ya mungkin saya nggak ambil sepele di prodi kampus kita ya kan. Emang menurut saya pribadi prodinya tuh agak kurang memuaskan. Cuman saya sendiri asal kita niat tuh kita pasti bisa dapat jalan nanti. makanya mungkin itu aja sih buat hari ini. Saya nggak bisa berkata lebih lagi karena takutnya terlalu toksik, ntar malah kena sensor semua. Kena sensor semua nanti kagak ada tag sih. Ya udah, kita langsung tutup aja. Tutup ya. Iya. Ya udah, buat teman-teman yang udah nonton, Yang udah nonton nggak pakai. Oh ya, kamera ini ngapain ini? jangan ikut toksik ya. Ini bukan podcast toksik sih. Kameramen ini meresahkan. Saya bukan ahli posting disabil ya, bukan. Aman saya ini. Ya udah, terima kasih. Saya Raymond Adibulak dan ini Mas Septa Abdullah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.